Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Anyus Sulsel kembali hadir di hadapan Anda. Edisi hari ini 28 Februari 2023, kami telah menghimpun beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Razia badut Dinas Sosial bersama jajaran kepolisian dan Satpol PP di Kota Makassar terlibat kejar-kejaran hingga ricuh. Hendak melakukan penyerangan, remaja diduga kawanan geng motor di Takalar ditangkap polisi. Operasi pasar minyak goreng murah di Kabupaten Baru diserbu warga. Selain cuplikan tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya bersama saya Firda Jumardi. Inilah seputar Anyus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Razia badut Dinas Sosial bersama jajaran kepolisian dan Satpol PP di Kota Makassar terlibat kejar-kejaran. Razia berlangsung ricuh lantaran pihak keluarga tidak terima salah satu keluarga diamankan. Pihak keluarga juga sempat melempar mobil saat ingin membawa anak yang terjaring ke kantor Dinas Sosial. Inilah beberapa video yang sempat viral di sosial media saat salah satu keluarga yang terjaring razia hendak dibawa ke kantor Dinas Sosial. Tampak seorang lelaki mendekat ke mobil dan berusaha naik. Sejumlah petugas pun berusaha melarangnya. Namun, saat mobil berjalan, pemuda itu pun mengejar. Sejumlah warga di lokasi pun ikut terpancing mengejar mobil dinas tersebut. Bahkan beberapa warga sempat melempar hingga petugas yang berada di dalam mobil dan nyaris kena batu. Kericuan berlanjut saat beberapa keluarga mengejar sampai ke kantor Dinas Sosial. Orang tua yang terjaring anaknya sempat emosi dan memanjat pagar. Untuk mencegah aksi anarkis, pihak Dinas Sosial melepaskan anak tersebut dengan membuat perjanjian di atas kertas bahwa tidak akan melakukan aksi mengemis di jalan lagi. Pihak Dinas Sosial juga menyita baju badut ke 13 anak yang terjaring untuk diamankan. Apa tindakan dari anggota atau petugas Dinsos pada saat itu, Pak, agar menenangkannya? Kita melihat kondisi di sekitaran penertiban memang sudah banyak masyarakat yang berkumpul. Untuk menghindari adanya konflik, makanya kami langsung membawa anak-anak ini yang telah ditertibkan di RPTC di kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Tapi memang apakah ada keluarganya dia, Pak, di atas mobil yang ditertibkan itu? Kalau kita melihat mungkin ini bahwa yang melempar ini setelah dilakukan pendataan, kita juga melihat waktu pengambilan anak yang sudah ditertibkan tidak ada. Tidak ada. Jadi memang ini aksinya secara spontan terjadi, Pak. Bisa jadi spontan karena itu tadi mungkin masih mempunyai hubungan keluarga, apakah dia om atau apa, kita tidak tahu. Yang mengambil anak yang sudah ditertibkan ini adalah orang tua. Pihak Dinas Sosial sendiri meminta kepada warga, terkhusus pengendara, untuk tidak memberi uang kepada pengemis badut yang ada di jalan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Diduga hendak melakukan penyerangan dan perang kelompok, 7 orang remaja diduga kawanan geng motor di Takalar ditangkap polisi. Polisi mengamankan 9 anak panah busur, alat pelontar busur, serta bom molotov yang diduga akan digunakan untuk menyerang sebagai barang bukti.
Tim Jagal Polsek Galesong Selatan langsung menggerebek dan menggeledah sejumlah remaja kawanan geng motor saat berkumpul di Jalan Poros Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Alhasil, polisi yang melakukan penggerebekan pun menemukan sejumlah anak panah busur yang sengaja dibuang oleh para pelaku saat melihat kedatangan petugas. Selain menemukan remaja yang membawa busur dan anak panah, polisi juga mengamankan sebuah bom molotov dari seorang remaja yang masih di bawah umur. Sebanyak 7 orang remaja yang diduga kawanan geng motor dari 2 kelompok diamankan petugas ke Mapolsek Galesong Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Menurut petugas, penggerebekan ini dilakukan saat petugas yang sedang berpatroli menerima laporan warga yang resah dengan berkumpulnya 2 kelompok kawanan geng motor sambil membawa busur dan bom molotov di depan rumah warga. Diduga, para remaja ini hendak melakukan penyerangan hingga perang kelompok dengan remaja lain yang menjadi targetnya. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada COD kelompok-kelompok busur-busur. Kami dapati 2 geng motor ini, yaitu Lorsen dan Birlap, itu akan melaksanakan COD, akan berperang katanya pada malam saat kejadian. Jadi kami amankan pelaku yang membawa busur di 2 kelompok geng busur ini. Ada berapa yang diamankan? Yang diamankan yang sudah pasti BB-nya ada 2 orang. Keenam remaja kawanan geng motor ini hingga kini masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Galesong Selatan. Sedangkan 1 orang pelaku yang membawa bom molotov langsung diserahkan ke unit PPA Polres Takalar, Sulawesi Selatan karena masih di bawah umur. Polisi pun menyita 9 anak panah busur, ketapel, serta bom molotov sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Anyus MNC Media melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto hadiri Musda Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Bone di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dani, panggilan akrabnya, tampak antusias ketika melepas ribuan peserta jalan sehat. Musyawarah Daerah Ikatan Alumni Unhas Bone berlangsung meriah di Kabupaten Bone. Dalam acara tersebut, selain melaksanakan pemilihan pengurus IKA Unhas Bone, juga melaksanakan temu UMKM dan jalan sehat. Dalam acara jalan sehat, nampak seribuan peserta menghadiri acara di Lapangan Merdeka Watampone. Para peserta nampak antusias mengikuti jalan sehat bersama Muhammad Ramdan Pumanto, Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi, Ketua Panitia Musda IKA Unhas Bone Andi Promal Pawi, dan ratusan alumni Unhas serta sejumlah pejabat di lingkup Pemda Bone. Acara itu selain menjalani silaturahmi, juga panitia menyediakan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, sepeda, dan ratusan hadiah lainnya. Bahkan Dani Pumanto menyediakan hadiah khusus berupa umroh, sepeda motor, dan puluhan sepeda. Sementara itu, musyawarah daerah pemilihan ketua hanya berlangsung singkat dan menyepakati Andi Promal Pawi sebagai ketua Ikatan Alumni Unhas Bone karena tidak ada calon lainnya. Dani Pumanto sebagai ketua wilayah IKA Unhas Sulawesi Selatan didampingi oleh Bupati Bone Andi Fasar M. Pajalangi yang juga sebagai ketua IKA Visipol Unhas. Keduanya sangat mengapresiasi pemilihan ketua dan mengakui bahwa pelaksanaan Musda IKA Unhas Bone ini sangat baik, tenang, nyaman, dan patut menjadi contoh untuk daerah lainnya. Untuk itulah tema Musda berpikir global bertindak lokal menjadi sesuatu yang berarti bagi IKA Unhas karena mereka mendengungkan untuk berkolaborasi dengan semua elemen. Mereka juga bersama-sama berbuat demi kemajuan bersama. Jadi alumni buah dari sebuah pohon besar yang namanya alma mater, dan alma mater kita adalah Universitas Hasanuddin. Maka untuk mewujudkan sebuah kolaborasi, buah dari kolaborasi itu adalah, atau proses dari hasil kolaborasi itu adalah inisiatif-inisiatif. Maka kenapa kami mewujudkan kata kolaborasi itu dalam bentuk yang lebih nyata yang kita namakan inisiatif Sulawesi Selatan. Maka sangat luar biasa visi-visi Pak
Ketua Umum kita, Bapak Dr. Haji Andi Amran Sulaiman, dengan sebuah visi kolaborasi untuk negeri. Jadi IKA wilayah itu memetik buah kolaborasi yang kemudian menimbulkan soliditas kita, pikiran bersama dan sama-sama berpikir, yang kemudian membuat inisiasi-inisiasi untuk apa? Untuk memajukan wilayah. Ramdan Pumanto menambahkan untuk IKA Unhas Bone agar tetap menjaga kolaborasi dan komunikasi dengan harapan agar dapat membawa nama baik alma mater agar bermanfaat untuk orang banyak. Dani Pumanto sempat mengunjungi pameran UMKM yang berada di acara musda tersebut. Wali Kota Makassar ini sempat memborong produk UMKM untuk dijadikan oleh-oleh di Kota Makassar. Bahkan, Dani Pumanto juga langsung memakai songkok reca yang dipajang pada pameran UMKM tersebut. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya, warga di Kabupaten Maros dikejutkan fenomena kemunculan air di belakang salah satu rumah warga di kawasan perumahan BMKG, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Bahkan, warga yang penasaran dengan air mendidih tersebut kemudian menurunkan sebuah telur, alhasil telur tersebut matang. Karena misterius, warga lalu melaporkan ini ke pihak berwajib. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat sebuah lubang kecil bekas galian di kawasan perumahan BMKG, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kemunculan fenomena lubang mengeluarkan air mendidih di belakang salah satu rumah warga. Kemunculan fenomena air misterius ini pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah bernama Junarto saat sedang duduk di sebuah batu sambil memberi pakan untuk ayam peliharaan. Karena batu yang diduduki terasa hangat, dirinya lalu menggeser batu tersebut dan menyaksikan kemunculan air berasap keluar dari tanah. Lantaran penasaran, ia pun lalu menggali menggunakan cangkul dan ditemukan air bergelembung layaknya air mendidih. Melihat kondisi air yang panas, pemilik rumah lalu memasukkan telur. Alhasil, telur tersebut matang. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, pemilik rumah lalu menutup lubang misterius itu dengan seng, sembari melaporkan temuannya ke pihak keamanan setempat. Waktu itu apa yang dibuat, Pak? Kalau kemarin itu sementara di batu, terus tiba-tiba hangat batunya. Sekarang saya penasaran, saya buka. Buka ada asap, nah saya gali. Ternyata ada air sama asap banyak. Seperti bergelembung ya? Gelembung, seperti air mendidih. Gitu. Tapi memang panas, Pak, airnya, Pak? Panas. Karena saya coba masukkan telur malam hari, masih penasaran, matang telurnya. Itu kedalamannya sekitar berapa itu, Pak? Sekarang ini mungkin sekitar 1 meter kurang lebih. 1 meter ke bawah ya, iya, Pak? Belum diketahui apa penyebab dari kemunculan fenomena air berasap ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemilik rumah lalu melaporkan temuannya ke pihak keamanan setempat dan PLN. Pasalnya, di sekitar lokasi penemuan terdapat tiang gardu milik PLN. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Down Syndrome Internasional, pendiri komunitas orang tua anak dengan sindrom Down mengajak masyarakat peduli anak Down Syndrome. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Down Syndrome Internasional, Andi Rahmatullah, ketua dan pendiri komunitas orang tua anak dengan sindrom Down, KOADS, di Jalan Bonto Mangape, Kelurahan Manruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Andi Rahmatullah mengajak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk tidak malu dan bisa mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar mampu berbuat seperti anak normal lainnya. Mereka bukan penderita karena mereka tidak menderita. Di komunitas ini ada beragam kegiatan positif yang dilakukan bersama orang tua dan anak penyandang Down Syndrome untuk bangkit mendampingi tumbuh kembang anak. Salah satunya menggelar pembelajaran terapis yang dapat diikuti anak-anak Down Syndrome dan orang tuanya. Lebih lanjut, di komunitas KOADS ini mereka juga memotivasi orang tua yang memiliki anak dengan Down Syndrome. Diharapkan menerima anaknya dengan keikhlasan para orang tua mendukung tumbuh kembang dengan baik.
programnya sendiri bagaimana di lapangan atau di rumah, Bu? Programnya yaitu kita melatih motorik kasar dan motorik halus anak-anak. Terus ada juga pembelajaran baca tulis, belajar menulis. Jadi kita memberikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kalau sindrom Down ini, Bu, itu bawaan sejak lahir atau memang sudah lahir, Bu? Sindrom Down itu kelainan genetik, jadi bawaan sejak lahir. Jadi dari lahir sudah ketahuan karena memang anak Down syndrome itu memiliki ciri khas. Kalau sejauh ini komunitas Ibu seperti apa perkembangannya, Bu? Alhamdulillah sejak koars ini berdiri kami sangat disupport oleh pemerintah, oleh instansi lain. Jadi perkembangannya ya lumayan pesat karena memang langsung ada manfaatnya ke anak-anak. Contohnya seperti sekarang ini kita dijadikan mitra oleh Fakultas Psikologi UNM. Jadi di sini anak mahasiswa magang untuk membantu anak-anak Down syndrome. Salah satu orang tua anak, Ibu Salma, sangat bersyukur dengan adanya komunitas orang tua anak dengan Down syndrome ini. Dari Makassar, Lutfi Anyus melaporkan. Viral, petugas Pantarli dikejar angsa saat hendak melakukan pendataan calon pemilih Pilkada 2024. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih masih bersama kami. Seorang petugas Pantarli di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, dikejar angsa saat hendak melakukan pencocokan dan penelitian untuk calon pemilih pada Pilkada 2024. Kejadian itu sempat direkam warga hingga videonya viral di media sosial. Inilah video detik-detik seorang petugas Pantarli dikejar angsa peliharaan warga saat melakukan pencocokan dan penelitian atau coklik di daftar pemilih di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang. Bukannya ditolong, warga yang merekam kejadian itu justru tertawa melihat petugas Pantarli ini dikejar angsa. Videonya pun viral di media sosial. Ditemui saat beraktivitas, Nur Asia, petugas Pantarli yang ada dalam video ini pun mengungkap suka duka yang dialami saat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pantarli. Selain dikejar angsa seperti video yang viral, dirinya juga sempat kesulitan mendata para warga yang umumnya berada di kebun saat siang hari dan kembali ke rumah saat hari sudah gelap. Suka duka jadi Pantarli itu salah satunya itu dikejar hewan peliharaan warga seperti yang saya alami kemarin itu dikejar angsa dan dipatok angsa, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Selain itu kadang ditolak sama pemilik rumah tidak? Kalau ditolak alhamdulillah tidak pernah, tapi cuman terkadang kita tidak menemukan yang punya rumah karena rata-rata di Kelurahan Kassa itu pekerjaan warga itu petani, makanya sekitar malam. Petugas pemutakhiran data pemilih ini atau Pantarli ini dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan tentunya mendapatkan berbagai tantangan dan dinamika ya. Dan kadang ada yang menarik atau lucu untuk kita lihat seperti halnya dikejar anjing,
dikejar angsa dan lain-lain. Kemudian ada beberapa yang dinamika-dinamika yang karakteristik masyarakat yang dihadapi. Tidak semua masyarakat sama. Kadang ada yang dikunjungi rumahnya tapi tidak ada kepedulian, bahkan mengusir Pantarli, dan kadang ada yang salah paham menganggap Pantarli ini ketika datang mendata untuk data pemilih dia kira akan diberikan bantuan dan lain-lain. Itu semua tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh teman-teman Pantarli. Video viral yang dialami Pantarli ini pun menjadi salah satu potret yang dialami para petugas Pantarli saat bertugas melakukan coklik data pemilih. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Tim Penikam Polrestabes Makassar membekuk 8 orang remaja yang diduga hendak melakukan penyerangan di pemukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya penangkapan berlangsung dramatis lantaran terduga pelaku sempat hendak melompat pagar dan bersembunyi di selokan. Aparat kepolisian dari Penikam Polrestabes Makassar langsung memburu para remaja yang kabur di sekitar wilayah Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka yang diduga hendak tawuran dengan melakukan penyerangan di pemukiman warga di sekitar lokasi kocar-kacir menghindari kejaran anggota. Namun, polisi yang bertindak sigap dapat meringkus para terduga pelaku itu saat hendak melompati sebuah pagar besi serta bersembunyi di dalam sebuah selokan demi menghindari petugas. Dari hasil tangkapan kali ini, tim Penikam Polrestabes Makassar total meringkus sebanyak 8 orang remaja yang diduga hendak melakukan penyerangan di sekitar Kampung Leping. Kepada polisi, para remaja tersebut mengaku sebelumnya hendak diserang anak panah busur oleh orang tidak dikenal hingga mereka berusaha kabur. Katim Penikam Polrestabes Makassar AKP Arif Muda, ke-8 orang remaja ini dicurigai hendak melakukan penyerangan karena gerak-geriknya mencurigakan, yakni kabur saat melihat polisi. Sedangkan sebelumnya, di sekitar lokasi tersebut polisi mendapatkan informasi terkait penyerangan sekelompok orang di Kampung Leping. Tim Penikam Polrestabes Makassar mendatangi laporan terkait adanya penyerangan di Leping, yang mana remaja yang berada di Jalan Bontoduri 6 mendatangi daerah Leping untuk melakukan penyerangan. Sebanyak 8 orang yang sempat diamankan dan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk ditindaklanjuti. Guna proses lebih lanjut, ke-8 orang remaja diduga sebagai pelaku hendak melakukan penyerangan ke pemukiman warga tersebut diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Anyus melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kota Makassar merespon penganiayaan putra mantan pejabat pajak terhadap korban putra petinggi pengurus GP Ansor. Mahfud meminta sumber harta kekayaan bapak pelaku harus diselidiki. Merespon penganiayaan oleh pelaku Mario Dandi Sastrio yang merupakan anak mantan pejabat Kementerian Keuangan terhadap korban anak dari petinggi pengurus GP Ansor David, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan terdapat 2 hukuman yang sementara berproses dan berjalan. Tidak hanya hukuman pidana terhadap pelaku, namun juga hukum administrasi terhadap ayah pelaku. Saat ini proses penanganannya sementara berjalan secara beriringan. Pasalnya, proses penegakan hukum tidak boleh dipandang bulu tanpa harus melihat siapapun pelakunya karena hukum adalah hukum. Sementara itu, menyikapi pengunduran diri dari pejabat Ditjen Pajak, ayah Mario Dandi tidak menggugurkan proses penutupan hukum. Pernyataan tegas itu disampaikan Menko Polhukam setelah menghadiri silaturahmi pemilihan Ketua Alumni Universitas Islam Negeri di Kota Makassar. Ya sudah, kami Polhukam bilang supaya diproses secara hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melihat siapapun. Itu dalam hukum. Hukumnya ada 2, satu hukum pidana, yang kedua hukum administrasi. Hukum pidana sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum
Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN-nya itu tidak masuk akal supaya diselidiki. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat operasi pasar minyak goreng murah di Kabupaten Baru diserbu warga. 500 paket berisi minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir dan terigu masing-masing 1 kg dengan harga Rp50.000 ludes terjual. Warga Kabupaten Baru ini langsung mengantri demi membeli paket berisi minyak goreng non-subsidi yang dijual diskon 30% saat operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh tim relawan andalan sosial peduli bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di alun-alun Kabupaten Baru. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat warga memilih untuk antri dan membeli paket murah berisi minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir dan terigu yang hanya dijual seharga Rp50.000. Hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit, 500-an paket murah ini pun ludes terjual. Menurut warga, mereka sangat terbantu dengan operasi pasar murah ini, karena kondisi saat ini yang sulit mendapatkan minyak goreng murah. Harga minyak goreng di pasaran. Apa susah dapat minyak goreng di pasaran saat ini? Sekarang masih didapat. Agak mahal ya. Terbantu nggak dengan adanya pasar murah ini? Warga berharap penjualan minyak kita dan harga minyak goreng di pasaran bisa secepatnya normal, agar warga tidak lagi kesulitan mendapat minyak goreng. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Anyus TV melaporkan. Datu atau Raja Luwu ke-40 Andi Maradang Makulau Opu Tobau resmi melantik Louis Chandra menjadi Pangulu Adik Suku Tionghoa atau tokoh adat masyarakat Tionghoa. Datu Luwu secara resmi melantik tokoh masyarakat Tionghoa dengan gelar Pangulu Adik. Gelar tersebut diberikan Datu Luwu kepada Louis Chandra sebagai tokoh masyarakat Tionghoa. Gelar ini diharapkan dapat menyatukan seluruh masyarakat pribumi maupun non-pribumi. Selain melantik Louis Chandra, pihak kedatuan ikut memperingati haul atau peringatan mangkatnya Datu Luwu Andi Jema yang lahir 15 Januari 1901. Pihak istana juga merangkaikan kegiatan tersebut dengan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Menurut Louis Chandra, proses pelantikan ini diharapkan bisa menjadi awal untuk menjalin silaturahmi yang lebih baik di masa mendatang. Kesempatan juga untuk bisa berbakti kepada tanah Luwu, dan kita dianggap sudah seperti saudara. Jadi makanya kita harus bagaimana supaya bisa bersatu, saling bantu-membantu kalau ada masalah, supaya kita bisa seterusnya sampai selama-lamanya kita mesti bisa bersatu. Bahwa sebelum abad ini, bahkan sebelum Masehi, hubungan antara Tionghoa dan Kedatuan pertama itu berdasarkan darah. Dalam catatan Ilagaligo disebut bahwa saudara Gading menikahi putri Cina. Yang pertama. Yang kedua, Datu Luwu keempat menikahi putri Cina yang berasal dari Majapahit. Itu ya. Yang selanjutnya, hubungan antara Cina dan Kedatuan Luwu itu dilakukan dengan perdagangan.
Perdagangan apa? Besi. Besi yang digunakan oleh warga Tionghoa atau Cina itu untuk sebagai senjata perang. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya, hanya di RCTI bersama saya Firda Jumardi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa, selamat kita pada Salama.